Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, perangkat lunak dan keras jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Putri Alistia dan rekan saya Gani Panaros. Saya Azam Alaskar Resmana. Saya Putri Elvira. Saya Malik Faiza. Saya Sri Rahayu Bagus Pertiwi. Selamat menyaksikan presentasi kami di video berikutnya. Perangkat lunak dan keras jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer merupakan sebuah perangkat yang digunakan dapat menghubungkan dua komputer atau lebih pada jaringan komputer dengan tujuan agar di setiap komputer yang telah terhubung dapat untuk saling berbagi file, berbagi data, dan juga sumber daya lainnya. Seperti dengan komputer dalam sebuah jaringan komputer dalam beroperasi dengan didukung dari hardware dan juga software. 1. Modem. Modulator, demodulator, atau sering disebut juga dengan modem, merupakan sebuah perangkat yang dapat menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem dapat mengganti sinyal digital yang ada pada komputer menjadi sinyal analog ketika sudah melewati medium seperti saluran telepon. Setelah itu, modem merubah kembali sinyal tersebut menjadi sinyal digital ketika menuju komputer yang dituju. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dipahami oleh para komputer. 2. Kabel jaringan. Sebuah peralatan yang memiliki fungsi sebagai media penghubung bagi antara satu komputer dengan komputer lain atau dari komputer ke perangkat jaringan lainnya. Untuk kabel yang digunakan pada jaringan komputer sendiri ada 3, yaitu fiber optik, twisted pair, coaxial. Guys. 3. Network Interface Card atau disebut juga dengan NIC. Perangkat keras jaringan komputer jenis satu ini sering dikenali dengan istilah Ethernet card atau istilah populer lainnya LAN card. Network Interface Card merupakan sebuah kartu jaringan yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar komputer dengan jaringan. Pada umumnya, Network Interface Card ini telah terintegrasi dengan motherboard komputer serta laptop. Tetapi ada juga yang berupa kartu di mana perlu untuk ditancapkan kepada motherboard. Bahkan dengan seiring berkembangnya teknologi, ada juga yang berupa USB. 4. Komputer server. Komputer server akan menjadi perangkat keras jaringan yang paling penting pada internet. Untuk fungsi server ini menjadi pusat pada semua jaringan, dan di dalam server inilah semua data penting akan tersimpan. Ketika jadi request client, maka server akan mengirimkan melalui beberapa software dan hardware jaringan. Untuk secara umum, komputer server ini berfungsi sebagai penyimpanan dari semua basis data informasi. Data yang berada di server dapat dikirim sesuai dari request client. Bila semakin baik spesifikasi komputer server, maka akan semakin besar kapasitas penyimpanan serta juga akan semakin cepat prosesnya, sehingga server menjadi salah satu yang berpengaruh pada performa dari jaringan internet. 5. Komputer klien. Klien di sini merupakan pengguna komputer, sehingga klien ini ialah orang-orang yang dapat mengakses pada server melalui jaringan internet. Bila komputer klien tidak terhubung server, maka klien tidak dapat mengakses data pada komputer server. Komputer klien hanya akan menjadi komputer biasa tanpa ada akses dari jaringan internet. Bila ingin terhubung pada jaringan internet, maka komputer klien perlu untuk terhubung dengan jaringan kabelan ataupun jaringan Wi-Fi. 6. Hub. Hub merupakan perangkat yang digunakan untuk menyatukan antara kabel network dari setiap server, workstation, ataupun perangkat lainnya. Biasanya, perangkat keras jaringan jenis ini digunakan untuk membuat topologi bintang, di mana kabel twisted pair datang dari workstation yang masuk ke hub. 7. Konektor merupakan alat yang dapat menghubungkan antara kabel dengan network adapter. Bayangkan saja bila tidak ada sebuah konektor, maka bagaimana cara kabel jaringan tersebut dapat terhubung dengan network. Maka dari itu, ada beberapa jenis konektor yang pastinya akan disesuaikan dengan jenis kabel yang akan digunakan. Ada 3 jenis konektor yang dapat digunakan. 1. Konektor RJ45, 2. Konektor BNC atau T, 3. Konektor ST. 8. Ada switch. Untuk fungsi dari switch itu hampir sama dengan hub, tetapi
dari cara kerja akan sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Untuk switch sendiri bukan hanya sekedar mengusir sinyal listrik, namun juga memproses informasi di lapisan pada data link. Informasi yang dicek pada switch ini merupakan alamat MAC address yang berasal dari setiap perangkat serta komputer yang tersambung pada switch. 9. Router. Fungsi utama dari sebuah router ialah sebagai perangkat pada jaringan komputer yang digunakan untuk menjadi penghubung antara perangkat dan network. Router akan menentukan jalur mana yang baik untuk dilewati pada paket data sehingga data yang disampaikan akan sampai ke tujuan. 10. Repeater. Fungsi dari repeater ini untuk dapat memperkuat sinyal, di mana caranya ialah dengan menerima sinyal yang berasal dari suatu segmen jaringan lalu setelah itu memancarkan kembali kekuatan sinyal dengan sinyal asal ke segmen lainnya. 11. Bright. Perangkat keras jaringan komputer yang terakhir yaitu Bright. Fungsi dari Bright ini sama dengan fungsi dari repeater, namun Bright akan lebih fleksibel serta lebih cerdas dibanding dengan repeater. Bright ini dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan sebuah metode transmisi yang berbeda. Contohnya seperti Bright yang dapat menghubungkan Ethernet broadband dengan Ethernet baseband. Lalu ada perangkat lunak. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Software atau perangkat lunak dari sebuah jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti untuk dapat melihat dan mengetahui tentang loss mana saja yang terhubung di antara satu komputer dengan komputer lainnya, untuk dapat melihat data yang tengah berjalan, dan beberapa fungsi lainnya, yaitu 1. Angry IP Scanner. Perangkat lunak Angry IP Scanner ini merupakan salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang sangat sering digunakan oleh pengguna karena dapat diunduh dengan sangat cepat dan ditambah dengan penggunaan yang sangat mudah. Tidak hanya itu, perangkat lunak satu ini juga dapat digunakan untuk berbagai platform yang akan sangat menguntungkan untuk digunakan oleh macOS, Windows, dan Linux. Dan berikut fungsi-fungsi dari Angry IP Scanner. 1. Angry IP Scanner melakukan scan port dan juga pada alat IP. Kedua, Angry IP Scanner dapat menjaga suatu jaringan untuk tetap dapat stabil. Ketiga, Angry IP Scanner dapat mencari tahu dan mengawasi error maupun dengan memanfaatkan troubleshooting. 4. Angry IP Scanner dapat mendeteksi sebuah jaringan lain yang ingin mencoba meretas sebuah data pada sebuah komentar. 2. Perangkat lunak yang satu ini adalah salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang sangat direkomendasikan untuk dapat digunakan karena penggunaannya yang cukup mudah dan fungsi-fungsi yang dimilikinya dinilai lebih maksimal. Perangkat lunak satu ini juga dapat berlaku untuk berbagai macam protokol jaringan yang mungkin sudah Anda gunakan seperti SNMP, DNS, IOP, dan TOP. Dan di bawah ini merupakan fungsi-fungsi dari sebuah DUD yang dapat mengoptimalkan kinerja dari jaringan komputer. 1. DUD dapat melakukan proses scanning pada sebuah jaringan yang telah terhubung. 2. DUD dapat melakukan proses scanning pada sebuah jaringan yang telah terhubung dengan basis subnet. 3. DUD dapat digunakan untuk memetakan dari jaringan komputer. 4. DUD dapat memberikan sebuah peringatan apabila terjadinya error maupun troubleshooting. 3. Microsoft Network Monitor. Software Microsoft Network Monitor ini dapat berguna untuk membantu menganalisa paket jaringan yang dapat menangkap, menganalisis, dan melihat lalu lintas jaringan. Tidak hanya itu, alat ini juga sangat berguna untuk dapat mengatasi permasalahan dari sebuah jaringan dan juga pada sebuah aplikasi jaringan. Fitur-fitur yang dimiliki perangkat lunak ini yaitu memiliki 300 lebih protokol proprietary public dan Microsoft, serta mode pemantau jaringan, dan juga masih banyak lagi. Dan berikut ini adalah fungsi-fungsi dari perangkat lunak Microsoft Network Monitor. Yang pertama, dapat mengangkat, melihat, dan dapat juga menganalisis semua proses yang ada pada sebuah jaringan.
2. Dapat mendeteksi lintas modus promiscuous. 3. Dapat menguasai wireless yang tengah bekerja. 4. Dapat mengatasi semua masalah yang terdapat pada sebuah jaringan maupun pada sebuah aplikasi jaringan. 5. Dapat menyediakan 300 lebih protokol properti publik dan Microsoft. 4. Nmap. Nmap adalah sebuah perangkat lunak yang telah dikembangkan oleh Gordon Low atau Gordon Vascovic. Perangkat lunak ini juga dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem operasi seperti Mac OS X, BSD, Amigos OS, Solaris, dan Linux. Dan di bawah ini merupakan berbagai fungsi dari Nmap. 1. Dapat melihat status dari konektivitas. 2. Dapat mengidentifikasikan berbagai aplikasi yang digunakan untuk dapat menjalankan servis. 3. Dapat digunakan sebagai security scanner yang bisa mengidentifikasi berbagai font yang terbuka. 4. Dapat mengidentifikasi dan sistem operasi yang terdapat pada sebuah komputer. 5. OpenNMS. OpenNMS adalah software jaringan yang juga sangat sering digunakan pengguna untuk sebuah jaringan yang jumlahnya kecil. Perangkat lunak ini juga lebih sering digunakan untuk aplikasi CLAN yang sering dibuka menggunakan iPad, iPod, maupun iPhone. Dan berbagai fungsi dari OpenNMS seperti di bawah ini. 1. OpenNMS dapat mencari otomatis jaringan. 2. OpenNMS dapat memberikan sebuah fitur jaminan yang ada pada sebuah layanan. 3. OpenNMS dapat mengatur sebuah pemberitahuan tentang informasi jaringan maupun kondisi dari sebuah jaringan. 4. OpenNMS dapat melakukan pengukuran kinerja pada sebuah jaringan. 6. Advanced IP Scanner. Ada berbagai kelebihan dari Advanced IP Scanner ini. Anda juga dapat memilih software jaringan menjadi software yang pas untuk Anda pilih. Dan beberapa fungsi di bawah ini akan membuat Anda mendapatkan jaringan yang lebih maksimal pada software yang satu ini. 1. Advanced IP Scanner dapat menghubungkan HTTP, share folder, dan FT dengan sangat mudah. 2. Advanced IP Scanner dapat menghidupkan atau mematikan komputer dengan cepat. 3. Advanced IP Scanner dapat menghubungkan komputer Anda dengan layanan yang umum seperti FTP, HTTP, dan share folder. 4. Advanced IP Scanner dapat mendeteksi jaringan yang ada pada komputer, yaitu jaringan nirkabel dan router Wi-Fi. 7. Network Miner. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari network yaitu untuk mengatur sebuah jaringan yang ada pada sebuah komputer. Tetapi selain itu, fungsi dari network juga masih banyak, yakni seperti berikut. 1. Network Miner dapat mengekstrak file dan gambar dengan menggunakan jaringan tersebut. 2. Network Miner dapat menyajikan informasi tentang sistem operasi, nama host, dan juga port yang terbuka untuk host. 3. Network Miner dapat menangkap sebuah paket jaringan pada komputer. 4. Network Miner dapat melihat kembali penerima atau lalu lintas yang terpenting dalam sebuah jaringan. 5. Network Miner dapat memilih sebuah jaringan yang akan digunakan dengan menggunakan kata kunci khusus. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.